Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sedang gawe. Gunung Semeru meledos dulur. Gunung Semeru. Gunung Semeru dulur. Salam mulia, jaya jaya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya hasbiyallah, la ilaha illallah, tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hasbiyallah, ya hasbiyallah, ya hasbiyallah. Kita semuanya, wabil khusus kepada warga penghuni tanah air di Indonesia, juga seluruh makhluk manusia di bumi, kita dihadapkan pada situasi dalam bencana alam Gunung Semeru. Hari ini Lord ikut berprihatin, apapun keadaannya, inilah bagian ujian buat kita dari Allah yang Maha Berkuasa. Di sisi pihak, Lord ingin berbagi pada proses ada rahasia apa di Gunung Mahameru. Pada istilah yang kita kenal, pada kondisi saat ini, geger, geden, istana, jonggring, salaka Mahameru sebagai paku bumi Pulau Jawa sedang melakukan kegoncangan. Itu artinya bahwa dari sebuah Gunung Semeru tersebut memberikan aba-aba, memberikan tanda bahwa situasi alam saat ini ikut bercampur tangan dalam memberikan petunjuk bagi kita untuk melakukan lebih berhati-hati, lebih waspada. Semeru, kalau menurut Lord Rangga ini, Semeru ada kata semar mewujudkan rakyat untuk adil makmur. Itu Semeru. Semar mewujudkan rakyat untuk adil makmur. Kalau di dalam cerita pewayangan itu ada istilah judul pewayangan yang keren dan jarang dilakukan adalah Semar Bangun Kayangan. Kenapa lebih kepada legendaris pada Semeru? Pada proses yang ada sumber kita lakukan, Mahameru yang ada India separuh dipindahkan ke sini. Dan oleh para dewa di sanalah bersemayam. Itu diceritakan menurut cerita umumnya. Tapi sesungguhnya bahwa proses keadaan cerita itu mendekati setiap tempat yang paling tertinggi itu adalah tempatnya para aulia Allah di dalam musyawarah. Itu Lord tahu. Kalau musyawarah di tingkat paling bawah pasti memilih kepala daerah terbawah, yaitu daerah dekat lautan atau lautan. Persoalan kaitan dengan tandanya Gunung Semeru dengan erupsi yang menyebabkan korban dan menyebabkan korban jiwa maupun korban material, ini merupakan bagian yang memang kita harus saling peduli. Dan dalam hal ini Lord juga ikut serta di dalam itu untuk bagaimana mencari solusinya. Tanda diantaranya Gunung Semeru merupakan atas erupsi atau letusan yang terjadi sebagai Mahameru. Ini tentunya akan berdampak kepada proses keberadaan ada pada Gunung Bromo, kemudian Tengger, ya kan? Kemudian diteruskan pada proses adanya Gunung Slamet, ada di Gunung Kelut, itu paku-pakunya yang lainnya. Kemudian Gunung Sermai, Gunung Gede, Gunung Guntur di Garut, dan juga ada posisi Gunung Krakatau. Itu jalurnya sama. Maka kiranya tentu kita bisa mawas diri, kemudian untuk melakukan sebuah kehati-hatian, terutama adalah waspada. Karena apapun keadaannya menandakan bahwa situasi ini sudah ada tanda-tandanya. Jangan sampai ini 2 hari ini juga sudah matahari tidak terlihat 2 hari ini. Artinya dengan dekade waktu, kalau konon kabarnya Jayabaya mengatakan
pada proses kalau 7 hari, suatu saat nanti ada 7 hari kegelapan, dalam artian matahari tidak terlihat, itu artinya sudah ada beberapa hal-hal penyakit atau banyak penyakit, baik penyakit moral maupun penyakit berkaitan fisik. Maka itu kiranya seluruh rakyat, khususnya ada di Indonesia, dan kita semua di ada seluruh dunia, memulai wawas diri, mulailah berhati-hati, mulailah kembali bahwa ini semuanya tidak bisa diabaikan. Karena persoalannya, apapun keadaannya, alam ikut serta di dalam satu kehidupan kita. Alam itu menyatu dengan kehidupan kita. Alam itu juga ikut di dalam mewujudkan atas proses adanya sebuah cita-cita Tuhan yang Maha Berkuasa, di mana mewujudkan negara adil dan makmur dalam proses yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, supaya mendapatkan atas pengampunan tadi. Ini tentunya tidak sesuatu yang gampang, tetapi adalah merupakan butuh kesadaran bagi seluruh umat khususnya, dan juga makhluk lain. Kiranya dengan kondisi seperti ini, Mahameru adalah merupakan bagian terpenting yang juga tidak kalah penting dari deretannya tadi. Makanya ada istilah, ada Mahameru dalam arti Semeru tadi. Ada juga disebut Gunung Selamet. Selamet itu Gunung Selamet, kalau istilah Selamet dulu juga Mbah Semar atau yang disebut Dewa Siswoyo. Lah, berkaitan dengan persoalan ini, kalau kita ingat di Pulau Kekuatan Jawa, dikatakan oleh Jayabaya juga akan suatu saat pisah belah dua itu Pulau Jawa, itu bukan sesuatu hal baru, karena di dekade waktu 2.400.000 tahun yang lalu Pulau Jawa ujungnya adalah daerah Brebes, itulah ujung timurnya. Yang menyatukan di antaranya adalah adanya Gunung Selamet. Kalau diperkirakan dengan proses geologi, ilmu biologi, bahwa Selamet ini misalkan meletus, maka terbelah dua. Makanya dibuktikan saat ini adalah kali pemali, pamali bahasa Sundanya. Pamali itu kali larangan. Itu merupakan suatu tanda daripada patilasan dari seluruh kekuatan aulia-aulia kita, leluhur kita dulu. Ada istilah kali yang menyambungkan daripada laut samudra selatan dengan lautan utara, itu adalah kali pemali saat ini ada di Jawa. Itu ada di Brebes, kali pamali. Ya, kali pamali bahasa Sundanya larangan. Ya, larangan. Ya, larangan itu adalah kaitannya merupakan sebuah larangan, aturan yang memang harus diingat-ingat bahwa kita harus selalu waspada, selalu ingat kepada Allah yang Maha Berkuasa. Itu tentunya itu. Tentunya tanpa daya upaya Lord Rangga juga lakukan. Begitupun kita semuanya, tanpa ada kekuatan dari Allah yang Maha Berkuasa. Lord Rangga, apapun keadaannya, tetap akan memulai bagaimana mengatasi kepada proses-proses keadaan bencana-bencana yang ini dengan sisi kemampuan tiada daya upaya Lord. Antara lain adanya proses di Sidoarjo, ya, lumpur lapindo juga misalnya, itu juga segera harus selesaikan. Yang muncul karena juga lahar dari bawah, yang karena mampet di Gunung Arjunonya, maka terjadilah lumpur lapindo. Lord tahu bagaimana menyelesaikannya, dan sesegera mungkin kekuatan alam atau bencana apapun keadaannya, karena alam ini semua diberikan kepada manusia, diberikan untuk manusia, maka manusia pun suatu saat ada kekuasaan Allah yang memilih dan untuk dipilih untuk menyelesaikan itu atas semua bencana-bencana tersebut. Nggak mungkin dalam posisi seperti ini tidak ada penyelesaiannya, pasti ada penyelesaiannya. Dan Lord menyiapkannya untuk ikut serta di dalam proses bagaimana memelihara alam, khususnya keselamatan bumi dalam hal ini. Maka itu ada kata bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Itu artinya menyatukan kekuatan, bahwa kita tidak lagi egois, kita tidak lagi hanya egois di satu kekuatan negara saja atau pemerintahan di Indonesia saja, tetapi sesungguhnya negara-negara di luar pun adalah merupakan bagian, adalah yang punya kewajiban yang sama, yaitu ikut bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Ketika mengatakan laut, mengatakan dengan bela bumi, maka kesatuan
kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa di dunia atau seluruh umat kaum manusia maupun di kekuatan makhluk-makhluk lain, itu adalah yang tidak bisa dipisahkan. Tentu ini merupakan bagian yang bisa mulai kita ingat-ingat, dan Lord bersama kita semuanya untuk bisa melakukan itu penyelesaian dari bencana-bencana yang ada. Lah, berkaitan dengan persoalan ini tentu akan memberikan satu dampak yang menyebabkan faktor kekuasaan dalam artian baik sistem negara maupun juga atas situasi keuangan. Belum lagi kita ingat dengan keadaan situasi bencana yang belum selesai, yaitu dengan COVID-19. Ada kelanjutan bahwa itu merupakan bagian yang corona, maka itu lakukan juga, itu artinya bahwa banyak penyakit dan sebagainya. Tanda alam Gunung Semeru memberikan tanda-tanda yang jelas bahwa kita mawas diri, dan terutama berkaitan dengan pemerintah juga, termasuk wakil-wakil kita di DPR, MPR juga mengingat bahwa posisi ini merupakan bagian yang harus diperhatikan. Kalau di dalam cerita legenda memunculkan suatu saat yang disebut Satria Piningit segera muncul, segera mungkin muncul. Ini adalah bagian cerita yang ada. Kalau Semeru sudah meletuskan sesuatu, ini adalah merupakan bagian yang menyatukan dari kesadaran kita bahwa kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki pada sistem keseluruhan baik pemerintahan maupun negara kita sebagai awal kekuatan tonggak dan merupakan bagian penyangga dari keadilan makmuran daripada seluruh bumi. Tentunya ini merupakan bagian, dan kita mintakan, dan Lord Rangga bersama Bunda Ratu Queen dan seluruh jajaran di istana Dreamwood of Lord Rangga melakukan satu doa buat kita semuanya untuk tetap bisa menjaga sehat, dan di dalam situasi menghadapi situasi saat ini kita tetap dalam keadaan selamat dalam artian lahir batin. Kiranya apapun keadaannya, Mahameru yang disebutkan sebagai gunung tertinggi ini merupakan bagian petunjuk yang jelas bagi kita, petunjuk alam yang bisa harus kita perhatikan. Dan tetaplah semangat bagi semua korban yang ada di sana, khususnya yang di Mahameru di sana. Dan kita semua adalah bagian yang pasti bisa saling memperhatikan dan peduli. Salam mulia, jaya, jaya.